Rasul ulul azmi. Siapa yang tahu perbedaan nabi dan rasul? Ayo. Kalau nabi itu siapa? Seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk siapa? Dirinya sendiri. Betul. Nah, kalau rasul siapa? Seorang laki-laki yang diutus Allah untuk diri sendiri dan orang lain. Ulul azmi. Pertama, Nabi Nuh. Kedua, Nabi Ibrahim. Ketiga, Nabi Musa. Keempat, Nabi Isa. Kelima, Nabi Muhammad. Itulah nama-nama Rasul ulul azmi. Mbak, kenapa kok dinamai Rasul ulul azmi? Karena Rasul ulul azmi itu berbeda dengan nabi dan rasul yang biasa. Jadi Rasul ulul azmi itu rasul-rasul Allah yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Kenapa kok begitu? Karena cobaannya sangat besar sekali, rintangannya lebih banyak dari nabi-nabi yang lainnya. Dan beliau 5 rasul ini punya mukjizat yang luar biasa juga, karena cobaannya juga besar. Makanya punya apa? Punya mukjizat yang besar dan luar biasa juga yang diberikan oleh Allah kepada 5 rasul ini. Rasul ulul azmi itu ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nuh dapat membuat kapal sangat besar. Ibrahim tak hangus ketika dibakar. Musa punya tongkat membelah lautan. Isa dapat sembuhkan penyakit buta. Dan Nabi Muhammad yang membelah bulan serta mendapatkan kitab suci Al-Quran. 5 nabi ini tadi punya mukjizat, punya senjata yang dikasih oleh Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah kepada umatnya. Karena umatnya tidak mudah untuk diajak masuk Islam, tidak mudah untuk diajak menyembah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi merupakan rasul-rasul ulul azmi yang wajib kita yakini. Ulangi lagi, yang pertama tadi siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pakai tepuk 1, 2, 3. Nama-nama nabi dan rasul ulul azmi, utusan Allah yang tabah dan sabar. Nabi Nuh membuat kapal laut yang besar. Nabi Ibrahim tak mempan dibakar. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Isa hidupkan orang mati. Nabi Muhammad mampu membelah bulan. Satu-satu kita bahas. Nabi Nuh, mukjizatnya Nabi Nuh ini tadi apa, teman-teman? Punya kapal yang sangat besar. Untuk apa enggak kapalnya? Untuk mengajak umatnya terhindar dari bahaya banjir bandang, tsunami. Zaman sekarang itu tsunami. Zaman dulu mora-mora ada ombak lautnya bergulung-gulung sama angin kencang, hujan sisa. Tapi apa?
Nuh ngeyel, termasuk siapa? Anaknya Nabi Nuh, nggak mau patuh. Kalau nggak patuh sama orang tua namanya apa? Karena itu anaknya Nabi Nuh sama tidak mau patuh dengan beliau. Kanan, ayo naik kapalku, tsunami akan segera datang. Tidak mau ayah, saya tidak mau naik kapal itu. Saya akan pergi ke bukit yang paling tinggi ke sana. Tenang ya, Kanan lari jauh sekali ke bukit yang paling tinggi. Tapi apa? Setelah tsunami itu datang, ombaknya bergulung-gulung, bus, angin besar, hujan, ternyata sampai ke atas gunung dan bukit itu. Kanan tenggelam. Ada Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mempunyai mukjizat juga yang luar biasa. Apa teman-teman? Dibakar tidak hangus, tidak mempan dibakar api. Manusia kok nggak bisa dibakar ini ya? Iya, itulah mukjizatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diotong-otong di tengah gurun pasir. Karena apa? Memenggal kepalanya berhala-berhala yang ada di negara yang mesti Ibrahim mesti memenggal kepala patung. Nabi Ibrahim digeret ini pada pasir, disidang sama seluruh masyarakat di sana. Wah Ibrahim, pasti kamu ya yang memenggal patung-patung ini. Patung-patung ini kan Tuhan kami. Kenapa akhirnya kamu penggal? Tidak, saya tidak memenggal. Tuh patung yang sangat besar itu. Wah, ada satu patung yang kepalanya tidak dipenggal oleh Nabi Ibrahim. Tuh lihat, ada satu patung yang masih punya kepala. Berarti itu yang memenggal kepala patung-patung lainnya. Nabi Ibrahim tidak mungkin. Wong patung kok bisa memenggal patung yang lainnya? Loh, kalau begitu kenapa kamu menyembah patung? Wong patung nggak bisa bergerak, kok kamu sembah? Nabi Ibrahim langsung diikat, nggak bisa bergerak, diikat, oke. Nah, terus di sekelilingnya dikasih apa? Kayu, terus dibakar. Habis ternyata masih hidup. Masyarakatnya loh, Nabi Ibrahim kok tidak mati? Kamu nggak kepanasan? Udah, di sini dingin. Kok malah bilang dingin? Ternyata mendapat mukjizat dari Allah, tidak mempan dibakar api. Siapa lagi? Musa alaihi salam. Nabi Musa juga begitu. Mosok 20 orang tentara melawan ratusan tentara, kira-kira menang siapa? Tapi apa? Allah memberikan mukjizat tongkat kepada Nabi Musa, di mana tongkatnya bisa membelah lautan yang luas sekali. Untuk apa? Untuk jalan, untuk menyeberang. Jadi Nabi Musa kalau rombongan ini beberapa orang tentara tadi nyebrang tidak? Nyebrang di tengah laut. Fir'aun dan tentaranya di belakang lucet-lucet, lari-lari sama tentaranya, lengkap dengan senjata-senjatanya. Setelah Nabi Musa sampai ke tepi, tongkatnya diambil lagi oleh Nabi Musa, diambil, airnya kembali bersatu, obatnya besar sekali. Fir'aun dan para tentaranya terkena obat yang sangat besar, meninggal di dalam laut. Dan keempat ada Nabi Isa alaihi salam. Apa mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam? Bisa menghidupkan orang mati. Di sini tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kok kamu bisa? Tuh orang mati kok bisa menghidupkan lagi, gimana caranya? Jawab Nabi Isa, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya menyembah Allah. Wah begitu, akhirnya pada ikutan masuk Islam. Yang terakhir Nabi siapa? Muhammad. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Muhammad? Bisa membelah bulan. Lalu apa lagi mukjizatnya? Ya siapa yang tahu? Al-Quran yang setiap hari kalian baca.
yang setiap hari kalian amalkan, lafalkan.